Selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Persauran Huta Gaul. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang epidemiologi kecelakaan lalu lintas dengan dosen pengampu Ibu Oktariani Dasril, MKes. Adapun subtopik yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu definisi kecelakaan lalu lintas, yang kedua klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yang ketiga distribusi kecelakaan lalu lintas, yang keempat faktor resiko kecelakaan lalu lintas, yang kelima pencegahan kecelakaan lalu lintas. Definisi kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 disebutkan dalam pasal 93 ayat 2 antara lain. Itu ada korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Jadi untuk korban luka mati, korban luka berat, dan korban luka ringan akan nanti saya bahas di slide berikutnya. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas ini menurut sifatnya ya, menurut Purnomo DKK tahun 2011. Yang pertama ada kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian yang jarang. Didefinisikan bersifat jarang karena pada prinsipnya kecelakaan relatif jarang dengan pengertian kecil bila dibandingkan dengan jumlah penggerakan kendaraan yang ada. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas bersifat acak atau random. Bersifat acak ini karena kejadian kecelakaan tersebut dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memandang waktu dan tempat. Yang ketiga, kecelakaan bersifat multifaktor. Bersifat multifaktor ini karena melibatkan banyak faktor. Banyak faktor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu, seperti faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat. Yang pertama, kecelakaan tunggal. Kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya, menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah atau bocor. Yang kedua, ada kecelakaan ganda. Kecelakaan ganda ini ialah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut tabrakan yang terjadi. Ini menurut Purnomo DKK tahun 2011. Yang pertama itu ada head-on collision atau tabrakan depan-depan. Ini merupakan jenis tabrakan di mana tabrakan terjadi antara dua kendaraan yang berlawanan. Yang kedua, ada run-off-road collision atau tabrakan samping-samping.
Jenis tabrakan, di mana tabrakan ini terjadi hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan menabrak sesuatu. Nah, yang ketiga ada rear end collision. Ini tabrakan depan samping. Tabrakan ini merupakan jenis tabrakan di mana tabrakan itu terjadi dari dua atau lebih kendaraan di mana kendaraan menabrak kendaraan di depannya. Yang keempat ada side collision atau tabrakan depan samping. Ini merupakan jenis tabrakan di mana terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Itu tabrakan depan samping. Yang terakhir ya. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rollover atau terguling. Jenis tabrakan di mana kendaraan terjungkir balik biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi seperti trek. Nah, kecelakaan rollover ini berhubungan langsung dengan stabilitas kendaraan juga ya. Nah, stabilitas kendaraan ini dipengaruhi juga oleh hubungan antara pusat gravitasi dan lebar trek. Misalnya, jarak antara roda kiri dan roda kanan. Kan banyak tuh trek yang memiliki roda, ada 6, ada 4. 2 di depan, 4 di belakang gitu kan. Selanjutnya, nah, jadi ini ya bentuk tabrakannya. Inilah yang dinamakan tabrakan depan samping. Depan guys. Tabrakan depan. Ini tabrakan depan belakang. Ini biasanya tabrakan beruntun ya. Ini menyebabkan kecelakaan beruntun. Ini tabrakan depan samping. Ini depan, ini samping. Nah, ini tabrakan samping-samping. Nah, ini nih yang parah ini. Tiga kecelakaan inilah yang membuat melayang nyawa kita guys. Yang keempat, terguling. Nah, ini yang dinamakan rollover. Rollover inilah yang menyebabkan suatu kendaraan terguling. Jenis seperti ini. Jenis kendaraan seperti ini membuat kendaraan atau kondisi pengemudi jadi terganggu gitu. Selanjutnya ada klasifikasi korban kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Jadi kan di slide pertama, saya kan sudah bilang memuat 3 korban kecelakaan, nah itu korban mati, korban luka berat, korban luka ringan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dari korban mati yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Yang kedua, korban luka berat, di mana korban yang karena luka-luka menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan, seperti luka yang mengenai kepala atau batang kepala, patah tulang anggota badan, dan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, serta benturan yang menyebabkan kerusakan alat-alat dalam, misalnya ketika benturan dada, semisal dia mengalami kecelakaan, terbentur dadanya, terus perutnya, ginjal, hati, tulang belakang, dan batang kepala. Yang ketiga ada korban luka ringan. Korban yang tidak termasuk dalam korban mati dan korban luka berat. Jadi, korban luka ringan ini ialah korban yang tidak termasuk dalam korban mati dan korban luka berat. Ini seperti luka kecil dengan pendarahan sedikit dan keseleo dari anggota badan tanpa komplikasi. Jadi, antara korban mati dan korban luka berat ini memiliki jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan itu terjadi. Nah, 30 hari dari luka berat juga, 30 hari, korban mati 30 hari. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229,
karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu ada kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Yang ketiga terus. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Ini adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Jadi untuk teman-teman ya, anak-anak kuliahan tolong berhati-hati gitu. Nah, kita masuk pada yang ketiga. Distribusi kecelakaan lalu lintas. Ini memuat 3 bagian. Yang pertama ada man atau orang, yang kedua ada place atau tempat, dan yang ketiga ada time atau waktu. Nah, di dalam man atau orang itu sendiri memuat 2 bagian. Yang pertama itu ada umur. Distribusi karakteristik berdasarkan umur pada kecelakaan lalu lintas bahwa banyak orang yang tergolong usia remaja pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Menurut WHO dalam Global Status on Road Safety 2015, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian nomor 1 pada kelompok orang dengan usia 15 sampai 29 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis kelamin disebabkan adanya perbedaan frekuensi penggunaan kendaraan. Misal perempuan kan yang biasanya hanya menjadi penumpang, kini dapat mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Nah, jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya perempuan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada saat ini. Yang distribusi kecelakaan lalu lintas yang kedua itu ada place atau tempat. Jumlah kecelakaan yang terjadi dipengaruhi oleh epidemiologi lokasi atau tempat yang berupa jalan di daerah persimpangan dan ruas-ruas jalan atau jalan lurus. Jadi tidak hanya di daerah persimpangan saja yang terjadi kecelakaan, tidak hanya di ruas-ruas jalan saja yang menjadi kecelakaan, tetapi di jalan lurus juga. Bayangkan, di jalan lurus saja sampai sekarang ini menjadi mempunyai angka yang lebih tinggi terjadinya kecelakaan. Karena dimana yang kita ketahui bahwa di jalan lurus itu, apalagi yang di daerah Padang, seperti di Katip ya, ada balap-balap liar malam-malam hari, gitulah yang terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi. Nah, yang ketiga ada time atau waktu. Nah, jumlah kecelakaan yang terjadi dipengaruhi oleh waktu itu, seperti pagi, siang, petang maupun malam hari. Hal ini disebabkan karena kondisi waktu itu. Misal kondisi capek atau mengantuk. Dari kondisi capek atau mengantuk ini, semisal pengendara yang mengendari sebuah kendaraan mengalami kondisi capek. Misal si pengendara tersebut pulang kerja. Pulang kerja mengakibatkan dia ngantuk, capek. Seperti mahasiswa kan, mahasiswa pulang kuliah bawa kendaraan, capek, kecelakaan terjadi. Selanjutnya ada faktor resiko kecelakaan lalu lintas. Ada 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan dan jalan. Di dalam faktor manusia itu memuat 2 bagian, ada kondisi pengemudi dan usia pengemudi. Di dalam kondisi pengemudi, faktor yang menyebabkan kecelakaan ialah fisik pengemudi, tingkat kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas masih rendah, kecakapan pengemudi, jarak pandang yang kurang antara kendaraan,
serta pelanggaran nilai batas kecepatan maksimum kendaraan. Nah, yang kedua, usia pengemudi. Berdasarkan usia pelaku kendaraan atau pelaku kecelakaan lalu lintas, sebagian besar berusia 22 sampai 30, kemudian disusul usia antara 30 sampai 40 tahun. Nah, jadi usia yang seperti ini, usia yang 22 sampai 30, 31 sampai 40 tahun ini ialah memiliki usia tingkat emosi yang paling stabil dan juga tingkat mobilitasnya di jalan juga sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada faktor kendaraan. Kendaraan tercatat menjadi penyebab kecelakaan yang berakibat parah. Kecelakaan sebagai akibat kerusakan rem atau remblong. Selain rem, masih banyak alat pemberi isyarat, pada umumnya berupa isyarat, sebagai kelengkapan kendaraan yang sering terabaikan. Jadi pemberi isyarat ini seperti lampu sen ya, semisal kita belok kiri, kasih lampu sen kiri. Kanan begitu juga ya, kanan kasih lampu sen kanan. Adapun lampu jarak jauh, kasih misal kita mau seperti mobil ya, kalau lampu jarak jauh jangan terlalu jauh kali ya, maksudnya jangan menggunakan lampu jarak jauh di mana nanti akan mengganggu pengguna kendaraan lainnya, mengganggu penglihatannya gitu. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1993 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor menyebutkan tujuannya. Ada dua tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Yang kedua, melestarikan lingkungan dari kemungkinan yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan. Ada beberapa alat pengujian yang dilakukan. Ada 9 ya. Yang pertama itu alat uji suspensi roda dan kondisi teknis bagian bawah kendaraan. Bagian bawah kendaraan ini mencakup mesin-mesinnya ya, mesin-mesin kendaraan. Yang kedua, alat uji rem utama. Alat uji rem utama ini seperti uji rem biar tidak terjadi remblong gitu. Yang ketiga, alat uji speedometer. Yang keempat, alat uji emisi gas buang. Ini knalpot ya, termasuk ketebalan gas buang. Yang kelima, alat uji posisi roda depan, mana tahu miring, bengkok atau gimana. Jadi bisa diuji di sana. Yang keenam ada alat uji tingkat suara. Ini knalpot juga ya, knalpot racing lah yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Yang ketujuh, alat uji kaca. Ini baik itu kaca sepeda motor, baik dan mobil ya, atau truk. Yang kedelapan, alat uji sabuk keselamatan. Yang kesembilan ada peralatan pembantu seperti atau di dalam kendaraan tersebut. Misal untuk di kampung-kampung saya ya, peralatan pembantunya kan jalan-jalan tuh rusak tuh di sana. Jadi ada jika terjadi ban kempes lah paling minimal ya, ada pompa yang dibawa. Jadi peralatan pembantunya begitulah. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan jalan. Penyebab kecelakaan lalu lintas lainnya yaitu faktor lingkungan. Sebagai contoh, yaitu adanya hujan yang sangat lebat, angin kencang, asap kabut. Asap kabut ini biasa terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti tinjau laut ya. Apalagi tikungan di sana banyak ya. Kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Para ahli merancang sistem jaringan dan rancangan jalan sedemikian rupa untuk mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan untuk mengurangi atau mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Inilah gambaran jalan penyebab kecelakaan. Yang pertama itu ada horizontal tikungan. Jadi di dalam horizontal tikungan ini, bila satu pengendara, baik itu pengendara yang dari sini maupun dari sini, ya berlawanan lah ya, ini akan otomatis ini akan tertutupi.
dan pengendara yang di sini juga tidak akan nampak karena tertutupi dengan ini. Jadi ini bisa menyebabkan kecelakaan terjadi, apalagi dengan kecepatan yang tinggi ya, udah tahu tikungan tapi masih balap, bisa menyebabkan kecelakaan itu. Yang kedua ada jalan lebar. Seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa jalan yang lurus, jalan lebar yang seperti ini juga bisa menyebabkan kecelakaan terjadi. Itu ya. Yang ketiga ada vertikal tikungan. Ini karena tertutup ya. Ini vertikal tikungan atau vertikal tanjakan. Jadi si pengemudi satu dengan pengemudi yang lainnya, secara jika dia menanjak, otomatis dia tidak akan nampak di bagian penurunannya. Misalnya dia kencang dari atas ini. Taunya udah ada orang di sini. Ini bisa menyebabkan kecelakaan juga. Yang keempat ada jalan berlubang. Terus untuk sepeda motor ya, sepeda motor ini paling sering terjadi kecelakaan. Karena dengan kondisi keadaan jalan yang seperti ini, sangat menyebabkan kecelakaan yang sangat besar ya, yang sangat besar terjadi. Yang kelima ada jalan basah dan licin. Kondisi jalan basah dan licin ini salah satu faktor penyebab kecelakaan juga ya. Yang terakhir ada pencegahan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama ada primordial prevention atau pencegahan tingkat awal. Yang pertama itu ada kebijakan, sarana, dan yang ketiga ada prasarana. Di dalam kebijakan itu sendiri terdapat 3 bagian. Ini peraturan Menhub, Menteri Perhubungan, nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang untuk tidak dalam trayek. Yang kedua, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tarif denda bagi pelanggar lalu lintas dalam upaya edukasi lalu lintas. Yang ketiga, Undang-Undang 34 tahun 2006 tentang jalan yang mengatur persyaratan jalan. Yang kedua, ada sarana. Sarana ini ada 3 bagian juga, itu pemberian penerangan jalan, pemberian rambu-rambu lalu lintas, perbaikan rambu-rambu lalu lintas semisal menjadi kerusakan atau tidak berfungsi. Yang ketiga ada prasarana, perbaikan jalan raya atau pengaspalan. Yang kedua, pembangunan jembatan. Yang ketiga, perbaikan marka jalan. Yang keempat, ada pengadaan zebra cross. Tingkat pencegahan yang kedua itu primary prevention, atau tingkat pencegahan pertama. Yang tadi kan awal ya, pencegahan tingkat awal. Yang sekarang pencegahan tingkat pertama. Di dalam pencegahan tingkat pertama ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, promosi kesehatan, pencegahan khusus, pencegahan umum. Di dalam promosi kesehatan itu misalnya promosi tentang teknik kendaraan atau berkendara yang aman sesuai dengan standar ya. Kalau pencegahan tingkat khusus ini seperti dengan pengontrolan surat-surat kendaraan secara berkala oleh Polantas. Seperti pemeriksaan STNK gitu, terus disusul dengan pemeriksaan alat-alat pelindung diri dalam berkendara seperti memakai helm, sarung tangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pencegahan umum. Di dalam pencegahan umum misalnya terdapat pengaturan jam kerja, tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba saat berkendara gitu, dan tidak mengganggu tingkat kekonsentrasian berkendara gitu. Yang ketiga, secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua. Ini ada 2 bagian. Yang pertama ada early diagnosis
menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2015, ada 4, koordinasi, yang kedua wawancara, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi dalam koordinasi itu, petugas kesehatan dengan kepala terminal kepolisian daerah dan dinas perhubungan. Kemudian seluruh pengemudi angkutan umum diarahkan menuju lokasi pemeriksaan. Nah, ini pencegahannya ya, ada koordinasi. Yang keduanya ada wawancara. Wawancara ini pengemudi biasanya diwawancarai yang masalah KTP, SIM, yang menyerupai seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan sebagainya, prospek pekerjaan gitu. Yang ketiga ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli kesehatan seperti dokter, perawat. Ini melakukan pemeriksaan tekanan darah, alkohol, pernapasan, dan pemeriksaan gula darah sewaktu begitu atau GDS. Yang keempat itu pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi hasil dari pencatatan dan pelaporan ini menjadi dasar kelayakan pengemudi untuk berkendara gitu. Yang secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua, yang bagian kedua ini ialah prompt treatment. Ini menurut Amiruddin 2010. Ini mencakup 4 bagian. Yang pertama itu call for help, bantuan hidup sadar, balut dan bidai, angkat dan angkut. Dalam call for help, misalnya menghubungi ambulan atau polisi, bahkan pihak-pihak yang terkait. Nah, yang kedua, bantuan hidup sadar, misalnya pemeriksaan apakah korban sadar atau tidak sadar. Jadi bagi pasien yang tidak sadar, pemeriksaan yang dilakukan ialah periksa apakah dia masih bernafas atau tidak. Yang ketiga, balut dan bidai, misalnya dilakukan bila korban mengalami cedera, jadi dibalut gitu. Yang keempat ada angkat dan angkut. Misalnya ini dilakukan oleh ahli-ahli ya, tidak sembarang angkut. Jika terjadi kecelakaan itu tidak sembarang angkat, mana tahu kita mengangkat itu bukannya membantu malah menambah sakit bagi korban gitu. Selanjutnya, tertiary prevention atau pencegahan tingkat ketiga, mencakup 2 bagian. Yang pertama itu rehabilitasi. Misalnya, rehabilitasi cacat sembuh dengan pemberian alat bantu atau protese pada pengendara yang kecelakaan atau cacat. Konseling psikologi dibutuhkan untuk mengambil motivasi pasien dari trauma yang dialami atau kecelakaan yang parah ya. Yang kedua ada pemberian jaminan kecelakaan untuk pemulihan dan penggantian dana akibat kecelakaan. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi untuk kesimpulannya atau saran bagi pengguna kendaraan, ya mohon berhati-hati. Dan untuk pemerintah juga perlu mengambil tindakan lagi untuk mengatasi keselamatan jalan secara berkala ya, Dan yang lebih untuk anak-anak kuliahan, tetap berhati-hati walaupun kondisi jalan yang begitu tidak memungkinkan, begitu baik juga. Biarpun kondisi baik jalannya, harus hati-hati. Kondisi tidak baik, harus lebih hati-hati gitu. Jadi jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.